Halo, nama aku Rimba. Hari ini aku bakal ajak kalian buat lihat burung-burung yang ada di Cibodas. Nama aku Sita Linula dan burung kesukaan aku adalah Sita Azurea. Kan burung itu juga termasuk hewan ya, termasuk makhluk hidup. Jadi berarti kan mereka juga butuh kriteria tertentu biar bisa hidup dengan layak dan benar kan ya. Dan mereka tuh ya kalau misalnya tempat hidupnya gak layak ya mereka pergi. Kalau misalnya tempatnya terlalu bising atau udah gak ada pohon buat tempat mereka tinggal, mereka pun pergi. Dan dengan ketiadaannya mereka itu mungkin misalnya rantai makanannya jadi terganggu. Atau juga bisa jadi itu bagian dari faktor yang lebih gede lagi, kayak misalnya gak ada pohon karena tempatnya dibabat semua. Burung tuh punya banyak peran ya, ada yang jadi pemangsa, ada juga yang nebar biji dan segala macam. Kayak misalnya kan ada yang jadi pemangsa itu dimasukkan ke rantai makanan. Kalau misalnya satunya gak ada, ntar yang di bawah rantai makanan itu bisa jadi makin banyak terus populasi. Burung favorit aku itu elang alap menyir. Warna bulunya kayak bagus gitu, kayak perpaduan antara putih, hitam, kuning kakinya, matanya merah. Itu tuh kayak wow gitu. Tapi ada satu lagi yang nggak kalah keren. Kalau yang satu itu tentunya Sita Azurea, karena sama kayak nama aku. Aku tuh dinamain dari nama burung itu sebenarnya. Yang satunya lagi itu bukan dari sini, tapi dari Afrika. Itu burung sekretaris atau secretary bird. Bentuknya tuh kayak anggun dan cakep. Tapi dia tuh makannya ular. Jadi kayak ada kesannya tuh kayak wah keren banget nih ya. Aku merasa agak kasihan sih kalau sama burung-burung yang disangkar gitu. Meskipun itu mau itu kutilang, perkutut, pekur, ya burung-burung normal tetap aja gitu. Mereka dikurung cuma punya sayap ya, harusnya bisa. Cuma demi ini udah uang dari kompetisi. Aku pengen jadi kayak burung migran gitu, jadi aku pengen kayak jalan-jalan dari satu negara ke negara lain gitu. Terus habis itu di negara lain aku tinggal cari makan yang aku belum pernah makan. Berarti kamu sukanya traveling nih ya? Iya. Kecil burungnya jadi agak susah emang dilihat. Itu ada seri gunting kelabu. Yang nggak bakal kita dapetin kalau dengan ngeliat burung disangkar atau di ini kan kita bisa ngeliat perilaku alaminya gitu burung, gimana dia cari makan, membangun sarang, itu beda dengan kalau kita ngeliat disangkar. Jadi si burung lebih alami, aktivitas yang nggak bakal kita lihat di sarang itu cuma bisa dilihat di alam liar. Biasanya berjemur, mandi, terus ngebersihin bulu, goda pasangan, sama beberapa jenis kan kayak punya atraksinya gitu kan, beberapa jenis burung. Terus kita tadi lihat tuh ngangkut material sarang ya kan, dia ada burung cerewet Jawa, kita ngeliat dia lagi bangun sarang satu pasangan bergantian. Dia ngambil dari pohon satu, pindah lagi ke tempat dia bangun sarang, itu kan kalau kita ngeliatnya di sangkar kan gak bakal bisa nemu kayak gitu ya kan. Untuk di kebanyakan memang beberapa jenis burung yang kategorinya kritis dan hampir punah itu ya burung-burung kicau terutama. Kalau ya burung kicau yang banyak dipelihara. Kayak kita sendiri jalak suren nih. Orang banyak itu yang punya di kandang dipelihara. Tapi kita ternyata nggak tahu kalau di alamnya tuh mungkin hampir nggak ada. Yang di alam liar itu yang asli dulu zaman dulu awal-awal pertama burung itu sebelum disangkarkan itu mungkin udah nggak ada. Sekarang udah sisa burung disangkar. Ya dari 1.800 lebih burung di Indonesia, menurut aku ada beberapa yang ya menurut aku pribadi ya itu unik dan menarik ya. Kayak contohnya
Tadi burung Celecet Jawa itu salah satunya karena dia burungnya kecil banget. Terus dia berkoloni dan cuma ada di Pulau Jawa. Itu yang menariknya. Burung Poksai kuda, Pak. Dia emang ditipikal di pegunungan. Cuma di Jawa Barat dan Jawa Tengah itu burungnya nggak terlalu bagus warnanya, cuman suaranya tuh mirip Poksai kuda, makanya dibilangnya Poksai kuda gitu. Suaranya kayak gitu, unik banget. Cendrawasih lah, ya cuma di Papua itu burung yang luar biasa. Dia warna bulunya menarik, gerakannya atraktif dan juga sulit lah buat digambarkan, harus dilihat sendiri baru tahu gimana mengungkapkan kata-kata untuk menggambarkan burung cendrawasih. Burung liar di alam itu jauh lebih cantik, itu aja. Jauh lebih cantik, jauh lebih ceria dibandingkan burung-burung yang banyak dipelihara orang di kandang, di sangkar ya. Kita tahu dia punya behaviornya, kelakuannya, kapan dia makan, kapan dia istirahat, kapan dia aktif. Nah, sebagai pemotret burung harus tahu tuh jam-jam dia mulai berkegiatan. Itu tipnya satu tuh, kapan dia berkegiatan. Kita datang pada saat mereka giat. Jangan datang siang-siang dia istirahat, pusing kemana-mana kan nggak ada tuh burung. Jadi motret burung itu boleh dibilang ada faktor hoki. Itu nggak bisa diiniin. Lu nyari kemana-mana, bahkan dengan guide juga kalau memang bukan momennya ketemu ya nggak ketemu. Ya, tapi kadang juga kita nggak ngerepin, habis hujan, basah daunnya, pohon segala macam. Tiba-tiba burungnya nongol itu. Nah itu momen-momen begitu bikin kita jadi candu untuk terus melakukan bird watching. Burung Indonesia.